alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat teruskan kajian hadis Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah sampai pada kajian hadis yang ke-143. Sampai pada hadis 143. Wa qala, dan bersabda siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbaun, ada 4 perkara. Man, barang siapa u'tiyahunna, diberikan keempat perkara tersebut, faqad u'tiya, maka sungguh benar-benar telah diberi khairat dunia, kebaikan dunia, wal akhirati, dan akhirat. Jadi kalau 4 perkara ini ada pada diri kita, berarti kita benar-benar Allah berikan yang terbaik kepada kita. Apa 4 perkara itu? Lisanun dzakirun. Yang pertama adalah lisanun dzakirun, lisan yang selalu dipergunakan untuk zikir. Allah berikan kita mulut, Allah berikan kita lisan, Allah berikan kita ini bisa berbicara. Maka lisannya kita manfaatkan untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi anjurkan bila perlu jangan sampai kemudian mulut ini kering daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang mati itu adalah tergantung bagaimana pada saat ia hidup. Ketika mulut ini dilatih, dididik untuk selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, maka pada saatnya kita kembali kepada Allah, di ujung hayat kita akan keluar dari lisan kita adalah asma-asma Allah, zikir kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua adalah orang-orang yang benar diberikan kebaikan dunia akhirat adalah wa qalbun syakirun, wa qalbun, dan hati syakirun, yang selalu bersyukur. Allah berikan kepada kita apapun bentuknya, lalu hati kita ini selalu bersyukur. Ketika kita diberikan sesuatu, lalu kemudian bersyukur. Allah berikan nikmat mata kita ini bisa melihat, kita bersyukur. Allah berikan hidung kita ini masih normal, bisa mencium, maka kemudian hati kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita ini tangan bisa bergerak, kaki bisa berjalan, panca indera kita masih normal, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi amat sangat penting bagi manusia. Kenapa? Allah tegaskan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Tetapi jika kita kufur kepada nikmat-nikmat Allah, maka azab Allah yang akan berikan kepada kita. Yang ketiga adalah wabadanun alal bala'i sabirun. Wabadanun, dan badan, tubuh, alal bala'i, dalam menghadapi cobaan, sobirun, sabar. Ketika kita tertimpa musibah, lalu kemudian kita ini mendapatkan ujian musibah dari Allah, dia sabar. Kenapa? Karena hakikatnya apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu cobaan, bala, lalu kemudian musibah, itu adalah sudah yang terbaik Allah berikan kepada kita, kepada manusia, kepada hambanya. Kenapa? Mungkin kita sudah terlalu jauh dari Allah, mungkin kita sudah tidak ingat lagi sama Allah, atau mungkin kadar ibadah kita ini adalah tidak banyak, maka Allah berkeinginan hambanya untuk selalu dekat, hambanya untuk selalu bisa berkomunikasi dengan Allah. Maka dengan cara itu Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita tertimpa musibah, maka pastikan diri kita ini sabar. Idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita tertimpa musibah, maka yang harus ada dalam pikiran kita, datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa zaujatun la tabghihi, dan seorang istri yang tidak mau dikawini, khaufan, karena takut, fi nafsiha, lantaran takut, jikalau dirinya, walamalahu, yaitu mengharapkan hartanya. Jadi yang terakhir adalah seorang istri yang mau dikawini, seorang istri, wa zaujatun la tabghihi, dan seorang istri yang mau dikawini bukan karena takut. Apa yang ditakuti adalah lantaran pada dirinya itu
mengharapkan hartanya. Jadi seorang istri yang ketika dinikahi oleh suaminya adalah bukan karena takut nanti tidak punya harta benda, nanti hidupnya akan sengsara dan seterusnya. Istri yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.